Audio Jungle. Biodata Michael Romer yang kabarnya telah dikontrak Persebaya Surabaya. Bonek ramai komentar ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Berikut profil dan biodata Michael Romer yang kabarnya telah dikontrak Persebaya Surabaya hingga banjir pujian bonek. Kabar Michael Romer dikontrak Persebaya pertama kali mencuat dalam unggahan Instagram @persebaya_fans27. Persebaya mengontrak Michael Romer main kelahiran Biak pada umur 28 tahun berposisi gelandang. Tulis @persebaya_fans27 dalam captionnya. Para bonek pun ramai mengomentari kalau wis dikontrak Persebaya. Yuk istoyo, koyok Kambuaya. Gantini Ricky Kambuaya. Persebaya pancen kudu ono pemain dari timur. Diketahui, Persebaya Surabaya dikenal sebagai tim yang memiliki pemain Papua setiap kompetisi. Bahkan pemain asal Papua yang memperkuat Persebaya menjadi bintang di lapangan, seperti Patrick Wanggai, Samuel Reimas, Vandri Imbiri, Darius Alom, Ricky Kamaye, Fernando Pahabol, Ruben Stanadi, dan lain-lain. Musim lalu Persebaya Surabaya juga memiliki pemain bintang yakni Ricky Kambuaya dan Frank Sokoy. Sementara saat ini Persebaya Surabaya diketahui belum memiliki pemain Papua yang akan memperkuat tim untuk kompetisi musim depan. Kendati begitu, terdapat satu pemain Papua yang diketahui tengah menjalani masa uji coba atau trial di Persebaya Surabaya. Ia adalah Michael Romer. Sekedar info, Romer mulai bergabung latihan tim berjuluk Bajul Ijo itu pada akhir Mei 2022. Dilansir dari YouTube Ram Suharman, Romer sempat menyampaikan harapannya untuk Persebaya. Ia berharap bisa terus berada di tim yang berada di bawah asuhan pelatih asal Malang Aji Santoso. Semoga bisa memberikan yang terbaik, memberikan dampak positif buat Persebaya. Tuhan lindungi terus berada di tim ini dan berprestasi terus, ujarnya. Michael Bonjozi Romer merupakan pemain dari klub Liga 2, Sulut United. Bermain sebagai gelandang tengah, Michael Bonjozi Romer menggunakan nomor punggung 14 di Sulut United. Michael Romer lahir pada 9 Desember 1993 di Biak, Papua. Pemain berusia 27 tahun ini memiliki tinggi 170 cm. Ia mengawali karir sebagai pemain sepak bola profesional bersama PSBS Biak sejak tahun 2010. Michael Bonjozi Romer bermain untuk klub tanah kelahiran selama 8 tahun. Ia total tampil dalam 40 pertandingan bersama PSBS Biak dan mengoleksi 8 gol. Pada musim 2018, Michael Romer pindah ke Kalteng Putra dan berhasil membawa Kalteng Putra promosi ke Liga 1. Debutnya di Liga 1 bersama Kalteng Putra terjadi pada pekan kedua Liga 1 menghadapi Badak Lampung. Ia masuk sebagai pemain pengganti ketika waktu sudah memasuki masa injury time babak kedua. Total, Michael Romer tampil dalam 15 pertandingan di Liga. Namun Kalteng Putra harus kembali lagi bermain di Liga 2 setelah terdegradasi dari musim Liga 1 musim 2019. Audio Jungle. Biodata Rizwan Lauhin disorot bonek. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Rizwan Lauhin, ya salah satunya bahkan jadi sorotan fan Persebaya Surabaya atau bonek. Nama Rizwan Lauhin menjadi perbincangan di kalangan pendukung Persebaya Surabaya karena ia resmi dikontrak. Nama Rizwan Lauhin kini menjadi perbincangan di kalangan pendukung Persebaya Surabaya. Mendapatkan kesempatan trial pada Piala Presiden 2022, pemain berusia 22 tahun tersebut tampil kokoh saat dipercaya membela Persebaya Surabaya melawan Bali United. Penampilan apik itu pun membuat status Rizwan Lauhin kini resmi dikontrak untuk mengarungi Liga 1 bersama Persebaya. Seperti apa profil dan biodata Rizwan Lauhin? Rizwan Lauhin adalah pemain sepak bola asal Halmahera Selatan, Maluku Utara. Pemain yang kini berusia 22 tahun itu merupakan putra dari pasangan Hadis Lauhin dan Nurlela Hi Amir. Rizwan Lauhin mengalami perjalanan panjang hingga akhirnya mampu tembus ke klub level liga teratas di Liga Indonesia.
Pemain asal Halmahera Selatan itu mulanya bermain di Liga Tarkam, kemudian naik level ke Porprov. Memimpin kota Ternate di ajang Porprov dan menjadi jawara. Rizwan Lauhin kemudian membela Parsiter Ternate yang bermain di Liga 3 selama 2 musim. Lepas dari Ternate, Rizwan berambisi untuk bisa bermain di luar Maluku Utara. Ia kemudian direkrut Cilegon United, sekarang menjadi Rans Nusantara FC yang dulunya bermain di Liga 2. Rezeki tak kemana, Rizwan Lauhin pun berhasil tembus ke level Liga 1 dan akan memperkuat tim syarat akan sejarah yaitu Persebaya Surabaya. Di balik suksesnya Rizwan yang mendapatkan kontrak profesional, ternyata ada kisah di balik perjuangannya. Ia hanya bermodal Rp500.000 untuk bisa bertahan di Surabaya untuk mengikuti trial. Rp500.000 untuk pegangan, ucap Rizwan seperti dikutip surya.co.id. Ia mendapatkan dukungan dari keluarganya untuk bisa mencoba peruntungannya. Pemain yang masih berusia 22 tahun itu pun mengaku sangat mengagumi Persebaya Surabaya. Persebaya kan tim idola dari kecil dulu, ungkapnya. Meski awalnya grogi saat menjalani masa latihan, Rizwan menunggu dengan sabar gilirannya untuk tampil dan membuktikan diri. Pemain asal Maluku Utara itu awalnya tak tampil di 2 laga pertama Persebaya yaitu melawan Bayangkara FC dan Persib Bandung. Namun, kesempatan itu akhirnya datang di pertandingan ketiga saat melawan Bali United. Ia diberitahu Coach Mustaqim bahwa dirinya akan tampil untuk Persebaya. Rizwan, hari ini kamu tampil, kasih yang terbaik, ucap Rizwan Lauhin sembari menirukan omongan Coach Mustaqim. Ia pun meyakinkan coachnya untuk percayakan padanya. Coach percaya saya, percaya sama saya saja, ucapnya. Meski mengakhiri laga dengan kekalahan 1-0, tetapi penampilan kokoh dari Rizwan Lauhin mendapatkan apresiasi besar. Ia pun diganjar dengan kontrak untuk membela Persebaya musim depan. Setelah dikontrak oleh tim idolanya sejak kecil, Rizwan mengaku punya ambisi tersendiri. Ambisi tersebut tak lain untuk bisa terus berkembang sebagai pemain dan bisa pensiun sebagai legenda bajul ijo. Insya Allah pasti siap, saya besar di sini dan pensiun di sini, ungkapnya. Audio Jungle. Makin kompak skuad Persebaya Surabaya, latihan di pantai. Aji Santoso berkata, tetap maksimal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Skuad Persebaya Surabaya terlihat makin kompak saat jalani pemusatan latihan hari kedua. Ini instruksi Aji Santoso. Ada yang berbeda dari tempat latihan yang dipilih Persebaya Surabaya di hari kedua. Alwi selama CS tak berlatih di lapangan, tetapi berlatih di Pantai Cemoro Sewu, Yogyakarta pada Sabtu 25 Juni 2022 kemarin. Dilansir dari surya.co.id dari YouTube Persebaya Surabaya, Aji Santoso memilih pantai agar pemainnya bisa berlatih sambil rekreasi. Kita latihan sambil sedikit rekreasi di ruang terbuka, hawanya agak enak. Lakukan dengan sebaik mungkin, ucap Aji Santoso. Meski bukan berlatih di lapangan, Aji Santoso tetap menginstruksikan para pemainnya untuk tetap serius dalam berlatih. Kita harus maksimal, karena kita datang jauh-jauh dari Surabaya ke Jogja. Kalau tidak mau maksimal, tidak berguna, makanya lakukan yang terbaik. Seperti pada sesi sebelumnya, Aji kembali mengingatkan bahwa ia tak mau pemainnya banyak mengeluh, terutama karena porsi latihan yang akan diberikan. Gak usah mengeluh, lakukan saja, ucapnya. Terlihat para pemain Persebaya Surabaya berlatih di atas pasir pantai, berlari dan mengasah fisiknya. Setelah berlatih, nampak kekompakan para pemain Persebaya Surabaya mulai terlihat. Para pemain sambil bercanda menjeburkan satu persatu rekannya ke pantai. Pemusatan latihan yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya ini pun terlihat mendapatkan dukungan penuh dari elemen supporter, yaitu bonek dan bonita. Dilansir dari Instagram resmi Persebaya Surabaya, bonek beri dukungan kepada para pemain yang sedang berjuang dalam pemusatan latihan. Semoga menjadi tim menakutkan. Dan Tika Taka Surabaya, ngeyel, pres keras, fisik 100 menit, gol cantik yang banyak.
percaya proses. Tulis Gus Riono 1927. Dari komentar para bonek mania, terlihat masalah chemistry antar pemain menjadi salah satu hal yang ditekankan. Ini tak lain karena mayoritas pemain Persebaya Surabaya musim ini adalah pemain yang baru. Sehingga PR besar Aji Santoso, salah satunya adalah menggabungkan pemainnya, baik dari dalam maupun luar lapangan.